warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustina dengan NIM 2221074, kelas A1 PBSI tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teks prosedur pada kelas 7. Pada video ini saya akan memaparkan cakupan materi teks prosedur, di antaranya pengertian, jenis-jenis teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, struktur, dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Baik, yang pertama ada pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara berurutan dan jelas, sehingga tujuan dari teks tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur protokol, yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, teks prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap sama. Contohnya, cara memasak mie instan. Yang terakhir ada teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, ada cara pembayaran tilang oleh polisi. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi atau kata hubung. 5. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, yaitu berisi pengenalan atau biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Yang kedua ada alat dan bahan. Teks prosedur, cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan, misalnya resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lain. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan diulang kembali dengan kata yang lain atau ucapan selamat atau memotivasi orang lain untuk melakukannya. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat perintah. Contohnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Selanjutnya ada bentuk pasif untuk proses. Proses pasif, misalnya tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Selanjutnya ada penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Selanjutnya ada kalimat saran atau larangan. Contohnya, sebaiknya bilas dengan air hangat hingga bersih. Selanjutnya ada penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega. Selanjutnya ada kata keterangan atau adverbia. Kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau adjektif. Verbia banyak digunakan dalam teks prosedur adalah keterangan cara, alat, dan tujuan. Yang terakhir, ada konjungsi temporal, merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang saling memiliki keterkaitan.
misalnya setelah ini dan kemudian. Nah, berikut ini ada contoh teks prosedur. Silakan simak video. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.